Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahmat Allah meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat kasih sayang Allah. Semua makhluk hidup dirahmatinya, sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan manusia yang tidak beriman sekalipun. Orang yang taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abbud merupakan definisi dari orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah telah ridho kepada hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatinya. Orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan rahmat Allah. Namun orang-orang yang dilatar belakangi dengan masa lalu yang pahit, terjerumus pada lembah dosa yang besar, juga masih punya kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah terbuka lebar dan luas. Namun bukan berarti luasnya ampunan Allah untuk dijadikan sebagai pijakan untuk terus berbuat mungkar. Luasnya dan terbukanya ampunan Allah harus dijadikan kesempatan bagi setiap insan. Mumpung masih terbuka, dan bersegeralah bertaubat sebelum pintu ampunan itu ditutup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hamba punya masa lalunya masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosa, baik besar maupun kecil, atas perbuatannya masing-masing. Pelacur, pezina, pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah pelacur yang masuk surga atas keikhlasannya dalam menolong seekor anjing yang kehausan. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya, dan dengan penutup kepalanya lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3321. Istilah al-mumisah dalam hadis disebutkan maknanya dalam lisanul araf. Wanita mumis atau memisah artinya wanita ahli maksiat atau pezina yang menggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya, lalu keluar. Tiba-tiba
ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, "Anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan." Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi khufnya, alas kakinya, dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dua hadis tadi menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dua hadis tadi menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis mutarrib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah dari kisah tersebut, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat olehmu, janganlah berputus asa dan janganlah merasa sangat hina. Percayalah, ampunan Allah itu nyata terbuka, asalkan mau bertaubat dan tutupi perbuatannya dengan perbuatan yang baik serta ikhlas dalam menjalankannya. Di dalam memperlakukan hambanya, seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmatnya dari murkanya. Sebab itu, Allah tidak pernah bosan memberi ampun kepada hambanya yang telah bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah dan berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan Dia tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan bertaubat. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk disebut dan diingat, maka manusia pun diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Banyak hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sifat rahmat ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak akan disayang Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini bahkan tidak menyebut manusia yang beriman saja, tetapi manusia secara keseluruhan. Ada redaksi hadis lain yang tidak menyebutkan maf'ul atau objek kasih sayang, sehingga Rasulullah SAW hanya mengatakan bahwa siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia juga tidak akan dirahmati. Ada pula hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi, maka ia tidak akan disayangi oleh yang di langit. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.